Nyai Blorong dipercaya oleh sebagian orang sebagai seorang panglima terkuat di Kerajaan Lembut Laut Selatan. Dengan kemampuannya yang dimiliki oleh Nyi Blorong, maka dengan mudah mampu mewujudkan segala permintaan manusia yang telah mengajaknya untuk bersekutu. Salah satunya yang sangat mudah untuk dipenuhi adalah yang berhubungan dengan hal kekayaan. Tetapi benarkah pemberian berupa kepingan-kepingan emas dari Nyi Blorong ini adalah sebuah hal yang nyata atau hanyalah mitos semata? Jika kita mengenal seorang Nyi Roro Kidul selama ini sebagai penguasa gaib di Keraton Pantai Selatan, maka Nyi Blorong lebih dikenal sebagai salah satu petinggi di jajaran Keraton Segoro Pantai Selatan yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Dengan kehebatannya itu pula, sehingga Nyi Blorong dianggap mampu untuk memenuhi apapun keinginan manusia yang menjalin persekutuan gaib dengannya. Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok wanita dengan tubuh ular, dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang mengajaknya bersekutu. Setelah melakukan persekutuan, maka setelah itu Nyi Blorong akan datang dan meninggalkan keping-kepingan emas di tempat menemui orang yang menjalin hubungan atau persekutuan dengannya. Pada dasarnya, keping-kepingan emas yang diberikan dengan sengaja oleh Nyi Blorong fisik tubuh Nyi Blorong itu sendiri. Sisik-sisik itu akan berubah menjadi emas murni pada akhirnya nanti, tergantung dari sesaji yang diberikan oleh orang yang bersekutu. Ketika bertemu dengan Nyi Blorong, maka Nyi Blorong akan menampakkan dirinya bagaikan seorang ratu dengan menggunakan kebaya tradisional yang sangat memikat. Padahal apa yang terlihat hanyalah kamuflase dari sosok Nyi Blorong yang sebenarnya. Kain panjang yang berupa kain sulaman benang emas yang tampak digunakan oleh Nyi Blorong pada dasarnya merupakan perwujudan dari tubuh bagian bawahnya yang terbentuk dari ular raksasa untuk menyokong penampilan di depan para pemujanya agar selalu tampil anggun, cantik, dan berwibawa. Nyi Blorong selalu mensyaratkan kepada orang yang mempersekutukannya agar melakukan ritual cawis sesaji. Cawis sesaji ini adalah ritual hubungan badan yang dilakukan oleh orang yang menginginkan pesugihan tersebut pada kamar khusus bersama dengan memanggil kedatangan Nyi Blorong tanpa seorang pun yang boleh melihat ataupun mengetahuinya. Ritual tersebut umumnya berlangsung pada malam-malam purnama. Konon pada saat malam purnama penuh, Nyai Blorong akan memiliki kecantikan yang jauh meningkat dibandingkan pada hari-hari biasanya, dan tuah kesaktiannya menjadi sempurna. Tuah kesaktian itu sendiri akan mendukung penampilan kecantikannya. Namun ketika bulan purnama mulai surut, dia akan segera nampak dengan perwujudan aslinya, yakni berupa siluman kepala mirip manusia dengan tubuh bagian bawah berupa ular raksasa. Ada banyak hal yang harus dipenuhi untuk bisa menjalin persekutuan dengan mendapatkan sisi emas dari tubuh Nyi Blorong. Yang pertama kali harus dilakukan adalah ritual bucah badan, yaitu sebuah ritual semedi yang dilakukan sambil berpuasa selama 40 hari 40 malam di wilayah pantai laut selatan. Sesaji pokok yang harus dilarung dalam ritual ini biasanya berupa 2 sisir pisang rojo kinang, sekar ambon abon, jajan pasar lengkap, dan beragam tanaman ubi-ubian atau yang biasanya disebut pala pandan. Sedangkan barang-barang yang harus dilarung
untuk dipersembahkan kepada keraton goib laut selatan. Dan Nyi Blorong harus dibagi dua, masing-masing diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari kuningan, yaitu pada wadah yang pertama disertakan kain panjang bermotif cinde ijem, cinde abrit, sinjang limar, dan kain penutup dada bermotif solok, gedung melati, gadung, mudorogo, jingga, bangun tulak, serta tikar pasir. Selain itu juga harus disertakan minyak wangi, dupa ratus, dan uang logam 100 rupiah. Ritual labuhan barang dan sesaji ini tidak hanya dilakukan sekali, melainkan harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada tanggal dan waktu yang sama dengan ritual larungan yang pertama kali diadakan. Selain ritual yang di atas, Nyi Blorong juga menerapkan sebuah syarat yang sangat berat bagi orang yang ingin menjalin persekutuan goib dengannya, yaitu mereka yang bersekutu dengan Nyi Blorong sama dengan melakukan kontrak mati dengan Nyi Blorong. Sebab ajal menjemput arwah orang tadi akan menjadi bagian dari penghuni keraton goib di laut selatan. Dia akan menjadi abdi dalam dan untuk selamanya akan berada di sana. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga akan meminta tumbal nyawa untuk menambahkan prajuritnya. Tumbal jiwa ini sebenarnya juga termasuk ambil bagian dalam meremajakan kulit ular Nyi Blorong, karena bagi mereka yang ikut pesugihan Nyi Blorong, maka semakin banyak tumbal yang diserahkan, maka akan semakin banyak kepingan emas yang akan diterima dari Nyi Blorong. Oleh karena itu, tumbal nyawa ini tidak hanya berfungsi sebagai penambahan prajuritnya, tetapi juga sebagai penunjang kecantikannya dan kesaktian Nyi Blorong. Sementara di sisi lain, tumbal nyawa manusia ini akan digunakan sebagai sarana pemuas nafsu Nyi Blorong. Untuk diketahui bahwa Nyi Blorong memiliki nafsu seksual yang luar biasa, dan untuk memuaskan hasratnya, tumbal-tumbal yang diambilnya itu akan dijadikan sebagai pemuas nafsunya. Dengan terpenuhi hasratnya, maka kecantikan Nyi Blorong akan terus terpelihara. Tidak hanya itu saja, biasanya si pencari pesugihan juga harus melayani Nyi Blorong pada saat-saat tertentu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sisik emasnya. Padahal dengan melakukan persebadanan dengan Nyi Blorong ini sama saja dengan menyerahkan hidupnya sendiri kepada Nyi Blorong, karena dengan melepas sisik-sisik emasnya kepada orang tersebut, maka Nyi Blorong akan menyedot energi kejiwaan orang tersebut sebagai penggantinya. Sekianlah cerita tentang misteri Nyi Blorong. Jika kalian suka tentang video yang telah disajikan, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka dengan video, silahkan kalian dislike saja videonya. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Jika ada pertanyaan ataupun request video, ataupun kalian ingin mengkritik, mengkomen, ataupun menyarankan video apapun, silahkan tulis lengkapnya di kolom komentar video. Insya Allah penyaji konten akan selalu mencermati seluruh bagian isian komen kalian. Terima kasih buat kalian semua. Sekian dari pembuat konten video, pamit untuk undur diri.